Itu riwayatnya sahabat dimarahi oleh istrinya, dikatakan istrinya, awas kau aku kadukan kepada Khalifah Umar. Pergilah dia ke rumah Khalifah Umar, sampai di pintu terdengar dia Umar bin Khattab sedang kena marah sama istrinya, Pak. Diam aja. Sama aku dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pengurus masjid Baitur Rahim yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang membuat Rasulullah menangis, Pak. Bagaimana beberapa hal ini meluluhkan hati Rasulullah sehingga Rasulullah mencucurkan air mata. Yang pertama itu riwayat Fatimah. Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian melihat Rasulullah sedang menangis. Jadi ini udah nangis tampak oleh Fatimah. Ditanya oleh Fatimah, apa yang membuat engkau menangis, ayah? Kata Rasulullah, ketika aku Isra, diperlihatkan neraka kepadaku dan aku melihat banyak penghuninya itu adalah wanita. Nah, itu yang membuat Rasulullah nangis. Kemudian Fatimah bertanya, apa yang menyebabkan kami wanita ini banyak menjadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, kalian suka membantah kepada suami. Nah, itu yang membuat banyak perempuan masuk neraka. Membantah di sini itu, Pak, dia tidak mengakui kebaikan suaminya. Beda dengan melawan ya, Pak ya. Kadang melawan bisa jadi kita yang salah, Pak, buat kelakuan. Tapi kalau membantah itu, Pak, dia tidak mengakui bahwa suaminya ini baik. Jadi dalam hadis ini, kalau dia nampak kejelekan suaminya, dia katakan selama aku menikah sama abang belum pernah aku merasakan bahagia. Itu namanya membantah. Seolah-olah suami tidak pernah buat baik. Tapi kalau melawan, nah ini ada beberapa riwayat Rasulullah juga dilawan oleh istrinya, Pak. Dan bagi Rasulullah itu biasa. Bahkan ke tingkat yang mungkin menurut kita kalau sempat terjadi di kita, Pak, mungkin udah pengen pisah kita rasanya. Salah satu contoh itu sewaktu Ummu Salamah menyuruh budaknya mengantarkan makanan ke tempat Rasulullah. Waktu itu sahabat sedang ramai. Belum sampai tempat makanan itu ke Rasulullah, keluar Ummul Mukminin Aisyah, ditamparnya piring di depan sahabat, pecah, serak makanan. Sahabat semua terdiam, kata Rasulullah, biasa, ibu kalian sedang cemburu. Nah, biasa aja, Pak. Sempat terjadi itu sama bapak, kurang ajar kok ya. Aku udah berapa kali abang bilang, jangan depan kawan abang. Padahal ini ekstrim loh, Pak. Sempat terjadi sama kita gimana kira-kira? Jadi ini beda ya, Pak ya. Istri melawan ke kita itu dia bukan membantah kebaikan kita, ada kecemburuan. Makanya kata Rasulullah, ganti piringnya kepada Aisyah. Cuman itu aja Rasulullah, tidak ada ngomong macam-macam. Jadi bapak jangan malu kalau istri bapak ngamuk-ngamuk sama bapak. Diam aja loh. Dan ibu-ibu yang mendengar ini pulang dari sini melawan loh. Jangan. Ya beda loh. Laki-laki ini dia diam kan mengkek ya. Jadi itu beda ya Pak ya, membantah, melawan. Kalau beberapa sampai Umar bin Khattab aja kaget Pak ketika istrinya melawan sama dia. Langsung kata Khalifah Umar, berani kau melawan aku sekarang? Anak kau istri Rasulullah atau tanya sama dia. Ada dia melawan terus. Bergegas lawan Umar bin Khattab ke rumah anaknya Hafsah. Hafsah,
Kalian ada melawan ke Rasulullah, kadang biarkan tidur sendiri lagi ayah. Jadi biasa aja menurut Rasulullah seperti itu tuh, Pak. Sejak itu tuh Umar kena amuk sama istrinya, diam aja. Gak ada melawan lagi, Pak. Amuk diam aja. Itu riwayatnya sahabat dimarahi oleh istrinya, dikatakannya ke istrinya, awas kau aku kandukan kepada Khalifah Umar. Pergilah dia ke depan ke rumah Khalifah Umar, sampai di pintu terdengar dia Umar bin Khattab sedang kena marah sama istrinya, Pak. Diam aja. Sama aku dia. Pas Umar mau keluar nampak mengapa? Rencana mau ngadu dari Khalifah. Ngadu apa? Aku kena marah sama istri aku. Sama gitu. Biasa tuh istri kita capek. Jadi itu hal yang biasa, Pak. Nah, jadi jangan dikira semua istri yang melawan itu termasuk dalam kategori yang membuat dia banyak masuk neraka. Cuma membantah, tidak mengakui kebaikan suaminya, sering menjelekkan suaminya ke orang, sering membanding-bandingkan. Jadi ini yang membuat perempuan banyak masuk neraka. Nah, yang kedua itu kata Rasulullah, yang membuat perempuan banyak masuk neraka itu karena pelit bersedekah. Nah, ini bagi perempuan yang pelit, kalau yang tidak kan tidak termasuk dalam kategori ini. Apakah ada perempuan pelit itu di zaman Rasulullah terjadi? Seorang perempuan pagi-pagi datang ke rumah Rasulullah, tangan kanannya ini hangus terbakar. Katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tanganku? Tadi malam aku bermimpi, rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Kemudian aku tanya kepada ibu, wahai ibu, bukankah kau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Nah, ini kan syarat masuk surga nih. Suami ridho, dia taat ibadah. Dan apa di kedua tanganmu itu, ibu? Ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang ibu taat ibadah di dunia dan ayah kau ridho kepada ibu. Tapi semasa di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit. Ayah mana ibu? Kalau ayahmu seorang dermawan, dia sedang membagi-bagikan minum di telaga Kausar. Aku pergi rasanya ke surga dalam mimpiku itu Rasul. Dan aku melihat ayahku sedang membagi-bagikan minum di telaga Kausar. Aku katakan kepada ayah, sungguh tega kau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas ayah agar kuberikan kepada ibu. Kata ayahku, jangan, di sini sudah tidak ada tolong-menolong. Aku tidak peduli, aku rampas segelas air di tangan ayahku, aku pergi ke neraka bermaksud memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Pas aku bangun, udah hitam tangan aku yang rusuh. Kata Rasulullah, ya Allah, kalau benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh, Pak. Berarti ini bocorannya. Pelit nih, nah. Memang, Pak ya, laki-laki itu ada juga yang pelit. Cuman kalau seperti pelitnya perempuan itu rasanya enggak, Pak. Karena saya pernah ketemu yang dalam bentuk nyatanya di masa sekarang ini. Eh, ada tukang jahit, dia itu menyewa di depan rumah orang yang punya tanah. Jadi orang punya tanah nih buat kios. Nah, pas saya ke sana, saya nengok ada sup yang sudah berbuih dalam plastik. Saya bilang ke tukang jahit itu, Pak, itu kenapa sup nggak dimakan sampai berbuih seperti itu? Nah, itulah kelakuan Bu Hajah yang punya kios ini. Asal udah basi makanan, diantaranya ke saya. Saya terima aja Ustaz, karena saya nyewa sama dia. Nah, ternyata ada, Pak. Itu Pak, ibu tuh sholat paling rajin, majelis taklim paling rajin. Nah, ternyata ada. Kalau kita laki-laki kan nggak sanggup masih seperti itu. Ada lagi yang saya jumpai ke masjid tiap waktu, majelis taklim apa aja dia datang. Jadi di masjid itu selalu ada buka bersama Pak selama bulan Ramadan. Jangan nyumbang lagi Pak. Jam 5 sore itu udah datang deh ke masjid disalin ya Pak. Risoles, mihun, tuh teh 1 gelas besar terbawa pulang. Nanti berbuka lah dia di masjid. Nah, ternyata memang ada Pak. Jadi memang eh, kepelitan yang dialami perempuan itu beda dengan kepelitan
kita laki-laki nih, Pak. Walaupun kita nih banyak juga yang pelit ya Pak ya, acting terus aja, tinggal dompet kepanjangnya kalau udah duduk makan. Aku lupa Pak, dompet. Nah, dari ketawa bapaknya tahu saya Pak, pasti ada bapak ngalami. Memang laki-laki ini lain Pak pelitnya Pak. Memang bukan tidak ada. Ini kan cuma dalam hadis ini kebetulan perempuan yang diceritakan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak ada yang pelit. Cuman yang rasanya sampai parah itu tuh tidak sampai lah laki-laki berbuat seperti itu. Ada ibu-ibu mangganya dicuri anak-anak, demam dia 3 hari. Ibu parah loh, cuma masalah mangganya mau ibu demam. Kalau minta baik-baik pasti saya kasih. Karena tidak dapat, pula maka dicuri anak-anak. Orang kalau udah kehilangan Pak, baiknya keluar Pak. Hilang sendal di masjid, saya kalau minta dia tuh, saya kasih mana lah. Seharusnya kita tuh introspeksi diri Pak. Sebanyak itu sendal orang, kok sendal kita yang hilang? Sebanyak tuh sepatu orang, kok sepatu aku yang hilang? Berarti kan ada yang salah di diri kita. Saya pernah habis ceramah tentang ini Pak, hilang helm saya. Sama berarti ini termasuk saya nih. Gitu. Nggak mau saya kasih tahu pengurus Pak, malu saya. Nah, mungkin saya ceritakan langsung aja saya introspeksi diri, berarti ada yang kena di diri kita. Jadi ini ya Pak ya, oh, ternyata kebakilan itu bisa mengantar kepada neraka. Itu yang banyak perempuan banyak masuk neraka. Nah, riwayat yang kedua itu Pak, tentang Abu Dujana itu juga membuat Rasulullah menangis. Setiap habis sholat subuh berjamaah, Abu Dujana ini tidak pernah zikir, tidak pernah doa, langsung lari keluar. Dibiarkan Rasulullah 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena udah terlalu sering, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Nah ini Pak, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita kalau ada yang mengganjal di hati, coba panggil aja orang berdua. Kalau kita kan sering berasumsi, Pak, membuat-buatlah dalam akal kita. Kadang banyak sebetulnya salah, makanya prasangka itu dosa itu maksudnya. Apa yang kita pikirkan itu kadang tidak sesuai. Kita udah terlanjur buruk sangka. Karena ini paling banyak kita ngalami nih Pak ya. Bapak ini biasanya ramah masuk kantor tuh. Kebetulan dia 2 hari sebelumnya itu naik jabatan. Setelah dia naik jabatan 2 hari setelah itu biasa murah senyum dia Pak. Pagi itu disapa orang begini aja dia. Langsung orang bercerita. Lainlah sholat. Baru naik, baru 2 hari. Lainlah sombong. Aku sapa gini gitu. Rupa pas dia sholat ke masjid. Apa Bapak agak lain hari ini Pak? Salah tidur, sakit betul leher saya. Rupa sakit leher. Dan kita lebih suka kita berburuk sangka. Ajak duduk cerita berdua. Jelas apa yang menjadi masalah. Kemudian Pak, kata Rasulullah ke Abu Dujana ini, Abu Dujana kau tidak punya kebutuhan sama Allah. Ini udah berapa hari ini aku perhatikan asal habis sholat kau keluar, habis sholat keluar. Kata Abu Dujana ini, aku bertetangga dengan seorang laki-laki ya Rasulullah. Dia tuh punya pohon kurma yang sebagian tangkai buahnya itu mengarah ke halamanku. Gugurnya tuh sering di waktu subuh. Aku punya pencarian, tapi aku dan keluarga itu lebih sering kelaparan ya Rasulullah. Kalau aku lambat pulang, takutnya aku nanti kurma yang jatuh itu dimakan oleh anakku yang lapar. Bagaimana pertanggungjawabanku di sisi Allah? Nah, itu yang membuat Rasulullah menangis. Dalam keadaan susah, tapi tidak ada tergerak untuk mengambil. Mahal, Pak. Jiwa yang seperti ini mahal. Itu yang membuat Rasulullah langsung menangis Rasulullah. Kuat iman. Hari itu aku terlambat pulang subuh ya Rasulullah. Dan menyaksikan anakku sedang makan kurma itu. Langsung aku peluk dia. Muntahkan, nak, muntahkan. Aku suruh dia memuntahkan. Berapa nak mahalnya jiwa yang seperti ini Pak. Kalau sempat kawan bapak macam ini Pak, kelebihan lah abang ngomong muak lah kelebihan. Banyak orang bang, nggak ada macam abang itu limit. Anak-anak itu abang suruh juga muntah, kenapa lah salah? Mungkin itu pikiran kita Pak. Tapi beda dengan iman para sahabat. Setelah kejadian itu Pak, kata Rasulullah,
Siapa yang bisa memanggilkan tetangga Abu Dujana? Dipanggilkanlah tetangga itu, datang dia, Pak. Kau yang punya kurma, iya. Mau enggak kau ikhlaskan buah-buahan kurma kau itu yang mengarah ke halaman Abu Dujana itu, kasih untuk keluarga Abu Dujana. Dan aku janjikan satu batang pohon kurma di surga untuk. Kan mahal diganti Rasulullah. Kalau udah pohon kurma di surga berarti kan dia masuk surga. Tapi apa kata laki-laki ini? Kalau sama aku urusan bisa jelas aja Rasulullah. Nggak usah surga-surga. Sama Pak, yang ada pada masa sekarang ini, orang kalau dengar cerita tentang pahala surga kan jadi cemeh kadang. Dan orang seperti ini itu ada di masa Rasulullah. Kadang orang cerita kematian, macam pernah ke situ. Walah aku nih Ustaz. Jadi belakang tiang ya. Dah, dari sini. Pak, jangankan di antara ustaz dan jamaah lagi, Pak. Ustaz sama ustaz aja kadang ada seperti itu. Ini kejadian nyata, Bapak. Ustadz ini masih muda, dia belum menikah, tapi penyampaian ceramahnya itu bagus. Diundang orang lah untuk isi nasihat perkawinan. Rupanya ada ustadz yang senior di situ. Habis anaknya ceramah, senior dulu. Nah, terus sama ustadz tuh, Pak. Soalnya nyampe nasihat perkawinan udah nikah. Pak. Belum lagi Buya. Belum kau nikah, kita berani kau yang menyampaikan macam itu. Tak boleh kita nyampaikan macam itu. Salah orang undang ini. Kata anak muda, buyar itu ceramah kematian. Pernah Buya mati. Baru itu dia yang buyar. Jadi jangankan di kalangan kita dan jamaah, ustadz sesama ustadz aja bisa seperti itu. Jadi dicemeehnya Pak Rasulullah ini. Tapi langsung di depan Rasulullah. Aku surga-surga itu nanti-nanti kata Rasulullah. Aku ini berjelas-jelas urusan baru aku mau. Ngerti Abu Bakar Pak? Aku beli satu batang kurma kau itu dengan satu batang kurma terbaik di Madinah. 70 jutaan harganya kalau uang kita. Ah, kalau ini jelas nih, aku suka urusan macam ini nih. Jelas beli barang aku terima duit. Ambillah batang itu untuk Abu Dujana. Dan Abu Dujana merasa terbantu betul dia, Pak. Tapi itulah pelajaran dari Rasulullah. Pak. Rasulullah menolong orang sesuai dengan kesusahannya. Kalau menurut kita, bagus Abu Bakar kasih aja duit itu lagi ke Abu Dujana. Kan menurut kita seperti itu, Pak. Sahabat nolong sesuai kesulitan orang, Pak, dan tidak merubah takdir orang. Kalau kita kan biasa nolong orang, kasihan takdirnya kita rubah, Pak. Nampak orang di jalan, ya kasihan kita, nengoknya simpati. Kamu mau kerja sama saya. Akhirnya banyak orang kecewa macam itu. Awalnya ikhlas, nolong jadi enggak jadinya. Karena kita tuh suka menganggap apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Nah akhirnya kita salah ini. Ada anak kecil, ditengoknya payah ulat bulu keluar dari kepompong, kasihan dia, dibesarkannya lubangnya, Pak, mati jadinya. Menurut dia dia baik, karena lubang kecil itu yang membuat tubuhnya itu matang untuk bisa keluar. Jadi kalau Bapak nolong orang, sesuai aja dengan apa kesusahannya itu bantu. Tidak perlu kita merubah takdirnya. Itu cara Rasulullah nolong sahabat. Tidak ada dibawanya kerja atau apa. Banyak yang kecewa Pak seperti itu. Ada anak muda 5 orang di masjid dekat Jalan Sukajadi. Rajin ke masjid tiap waktu. Ah, datanglah pengusaha nih. Saya kasih kalian modal mau kalian bikin usaha. Oh mau Pak Haji, sejak dikasih modal tuh tidak ada yang ke masjid satu pun. Nah, jadi memang kita itu kadang yang suka mencoba berbuat baik ke orang. Akhirnya kita nyesal jadi. Walaupun ke kawan sendiri, Pak, kawan lama Bapak, susah dia, Bapak udah bagus kedudukan. Jangan tawarkan dia kerja, Pak. Apa yang menjadi kesulitan dia, itu aja bantu. Bapak ajak kerja makan hati, Bapak nanti dibuatnya. Karena dia bukan itu takdir dia. Nah, itu cara Rasulullah, Pak. Ya. Nah, yang ketiga, yang membuat Rasulullah menangis itu dengan Said As-Sulami namanya. Said As-Sulami ini Rasulullah sedang ceramah. Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, apakah kulitku yang hitam ini, tubuh aku yang pendek ini,
dan wajahku yang jelek, tertolak tidak aku masuk surga ya Rasulullah. Karena rasanya tidak mungkin bidadari mau dengan orang seperti aku. Kata Rasulullah, Allah tidak memandang rupa, warna kulitmu atau wajahmu. Bidadari pun tidak memandang itu. Yang berbeda di sisi Allah adalah sesuai dengan ketakwaan. Jadi yang tidak dapat pasangan di dunia ini Pak, berharaplah dapat di surga Pak. Karena jomblo udah terlalu lama gitu Pak, tidak ada nak jangan Pak ini kan. Berharap aja lebih dari surga. Kalau mau yang paling cantik mati syahid Pak, Bapak galilah macam mana supaya dapat yang al-mardiyah katanya Pak. Jadi terharu Rasulullah dengan pertanyaan dia ini Pak. Kenapa kau bertanya seperti itu saya? 8 kali aku melamar perempuan, kena tolak semua. Perempuan di dunia aja nolak aku, apalagi nanti bidadari dia. Kata Rasulullah, kau kenal sama Amr bin Wahab? Kenal ya Rasulullah. Dia punya anak perempuan namanya Atika. Orangnya cantik. Katakan Rasulullah menikahkanmu dengan anak. Wah, dapat rekomendasi. Semangatlah Said As-Sulami ini pergi dia ke rumah Amr bin Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Said. Ngapa Said? Aku datang membawa pesan Rasulullah. Rasulullah menyuruh aku menemuimu untuk menikahkan aku dengan putrimu Atika. Kau jangan aku kololah saya. Kau bawa nama Rasulullah. Tak usah kau membohongi aku. Ini maaf Zaid, aku bukan menghina kau nih. Tidak imbang Zaid. Kau mikirlah kau dulu. Yang betul-betul aja lah. Jangan kau bawa nama Rasulullah. Saya ini senyum aja dia. Kalau kau tidak percaya, terserah kau. Aku cuma nyampaikan kata Rasulullah aja. Dia mau jalan pulang Pak. Rupanya anak Amr bin Wahab dengar. Ayah, siapa tadi? Sahid. Kenapa dia ayah? Dia jual enak sama Rasulullah. Dia mau sama aku. Ayah, kalau memang Rasulullah yang mengatakan itu, berarti Sahid bukan pria sembarangan. Aku mau menikahinya ayah. Jangan sampai turun ayat berkenaan dengan kau menghina Sahid tadi. Takut langsung Amr bin Wahab. Kau betul mau nak? Mau ayah. Iman Pak ya. Rekomendasi Rasulullah enggak. Oke. Rupanya Said sudah lebih dulu sampai Pak ke tempat Rasulullah. Tanya Rasulullah, bagaimana Said? Biasa lah Rasulullah. Kena tolak. Dia ke-9 ya. Tapi dia santai Pak, karena dia sudah pengalaman 8 kali. Jadi itu gunanya Pak ya, kita punya pengalaman ditolak, dihina orang, direndahkan. Itu pintu gerbang menuju kehidupan yang mengagumkan tuh Pak. Cuman dengan syarat jangan bikin status Pak. Kalau bikin status batal. Bikin VT Bapak, misalnya itu batal pertolongan Allah Pak. Pokoknya dihina, direndahkan orang, dicampakkan orang, ada yang menyikut kita Pak. Itu pintu gerbang kehidupan yang mengagumkan. Kalau tidak terkecil hati, namanya kita hidup di dunia ini Pak, kadang doa kita sudah dikabulkan Allah. Datang manusia zolim yang menghancurkannya itu memang ada Pak. Doa Bapak sudah dikabulkan Allah, datang manusia zolim menyingkirkannya. Memang itulah ujiannya. Tapi kalau kita sabar Pak, membaliknya Pak. Saya tengok orang-orang yang kena seperti itu Pak, ya diam dia, Allah ganti berkali-kali lipat dari bayangan orang sebelumnya. Nah, itulah dasarnya kalau kita menerima kebenaran. Asal jangan Bapak bikin, aku mau cerita ya guys ya, mental health aku terganggu. Aku tuh bingung ya, kayaknya aku masih ke psikiater habis ini. Ini habis rapat bulanan nih Pak. Ini kenapa merah nih? Apa aja kerja kamu? Kena itu. Aku mau cerita guys. Tapi di sini masih ada pimpinan aku. Itu kalau macam itu Pak, habis pertolongan. Tapi santai, itu oke. Ini Said As-Sulami ini Pak, bukti. Tidak lama datang Amr bin Wahab lari-lari. Ya Rasulullah, aku minta maaf. Apa betul Said kau yang menyuruh ke rumahku dan kau yang menyuruh aku untuk menikahkan dengan putriku? Betul. Maafkan aku Rasulullah, aku sangka dia bohong tadi.
Anakku mau ya Rasulullah. Waduh, sahabat semuanya Pak. Abu Bakar Siddiq, aku nyumbang sekian, Utsman nyumbang. Nah, itu sahabat Pak, udah terjadi langsung nyumbang. Kalau kita kan biasa nikah besoknya, satu set kamar kau aku nanggung. Begitu kawan mau nikah lari semua. Kadang kita nih itulah janji-janji aja Pak kan. Sudah itu begitu kawan betul-betul terjadi pernikahan lah acting Pak. Aku nggak nyangka lah aku. Duit aku tuh ada. Ah, dan terbayang saya itu Pak. Banyak actingnya itu. Nah kemudian Pak, semua sahabat udah nyumbang. Besoknya Said As-Sulami ini dia mau beli belanjaan untuk pernikahan dengan uang yang dikumpulkan tadi. Rupanya Pak, terdengar kabar pasukan muslim berkumpul. Kita akan siap berjihad fisabilillah. Mendengar itu Pak, besok nikah, ini perang. Perang dulu kan. Bayangkan itulah kuatnya iman sahabat tuh. Besok mau nikah yang jadi di pipi kan ya. Udah dapat rupanya ada panggilan perang. Akhirnya apa dibelinya Pak? Baju besi, kuda, sama pedang. Besoknya diam-diam ikut dia Pak. Rasulullah nengok dia. Selebihnya baju besi orang udah second semua Pak. Kan kok baru ya. Siapa nih? Pas ditengok nampak kulitnya Pak hitam. Kau Said baru dibuka ya Pak. Iya ya Rasulullah. Kau besok mau nikah Said. Apa kau pergi? Ini yang penting dulu ya Rasulullah. Kalau aku hidup, besok aku nikah. Kalau aku mati, bukankah dari tidak akan menolak aku Rasulullah. Di situ kagum Rasulullah. Berangkat dia perang. Setelah selesai usai perang, ditengok Rasulullah lah jasad para sahabat. Nampaklah jasad Said As-Sulam. Itu menangis Rasulullah terseduh-seduh. Karena nangis tidak akan menyiksa mayat. Yang menyiksa mayat hanya ratapan. Nah, itu yang menyiksa. Setelah Rasulullah menangis, dilihat oleh sahabat tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah tersenyum, tiba-tiba Rasulullah langsung berubah mukanya seperti membenci Said dan memalingkan wajahnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau menangis. Setelah itu engkau tersenyum, setelah engkau seperti membenci Said As-Sulam." Kata Rasulullah, "Aku menangis karena orang seperti Said ini langka. Dia sangat menginginkan pernikahan. Setelah ada calonnya, dia mau nikah, tapi dia dahulukan untuk menjadi mujahid. Yang membuat aku tersenyum, Allah perlihatkan rumah di surga untuk Said. Itu yang membuat aku tersenyum. Dan yang membuat muka aku berubah dan memalingkan wajah, aku melihat ramai bidadari berdesak-desakan ingin mengambil ruh Said As-Sulami. Saking rapatnya mereka tersingkap betis-betis mereka. Itu yang membuat aku malingkan wajah. Kita Pak, perempuan dunia aja Pak, nampak kaki, udah gelisah kita tidur malam. Apalagi bidadari. Jadi inilah Pak, riwayat yang membuat Rasulullah menangis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.